Kalau presiden menghendaki, kalau presiden mau menyelesaikan kasus ini, nggak perlu rame-rame kayak gini, nggak perlu nangis-nangis gitu ya, nggak perlu ancaman pakai BH dan celana dalam, nggak perlu Ade Armando dan kawan-kawan turun ke Bareskrim, nggak perlu semua itu. Ini akan langsung selesai, beres, gampang. Apa yang nggak bisa oleh presiden? Atur rebel gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini Ade Armando dengan kawan-kawannya, para relawan Jokowi, tiba-tiba mendatangi kantor Bareskrim Polri untuk menuntut supaya Roy Suryo ini segera diproses, supaya segera menjadi tersangka atau ditetapkan sebagai orang yang tidak bersalah atas kasus ini. Karena ini sudah kelamaan katanya, dan sampai sekarang itu masih belum jelas kelanjutannya akan seperti apa. Roy Suryo ini mau dibebaskan atau mau dijadikan tersangka. Tolong segera dilakukan proses lanjutan. Kata mereka gitu ya. Ya, saya terus terang agak kaget gitu, karena sebelumnya kan yang mengancam ibu-ibu katanya mau pakai BH dan celana dalam. Lah kok yang datang Ade Armando. Ya, Ade Armando sebelumnya memang pernah sih gitu ya pakai celana dalam aja, tapi nggak pernah pakai BH. Pernah sebelumnya ketika digebukin sampai bonyok itu memang cuma pakai celana dalam gitu. Tapi kan ya ini kan konteks yang berbeda gitu kan. Orang-orang udah nungguin tuh, kapan ibu-ibu mau pakai celana dalam dan BH untuk menggeruduk Bareskrim. Yang datang Ade Armando. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu ya ada benernya gitu ya. Ya karena Roy Suryo itu kan sudah diproses gitu ya, dan sampai sekarang ya masih menunggu gitu kan. Belum jelas mau jadi tersangka atau mau dinyatakan tidak bersalah. Dan yang saya tidak terima atau saya merasa tidak sepakat dengan Ade Armando, karena Ade Armando merasa mewakili masyarakat. Saya sebagai masyarakat ya merasa tidak terwakili sama Ade Armando gitu kan. Gimana, kalian juga enggak kan gitu ya, penonton-penonton saya juga nggak mau kan diwakili sama Ade Armando gitu ya. Ya karena kita nggak ikut-ikutan nih. Kita di kelompok yang asik-asik aja gitu. Kita nggak berkelompok dengan Roy Suryo, tidak mendukung Roy Suryo. Kita juga nggak mendukung kelompoknya Jokowi, nggak gitu. Kita di kelompok yang di tengah-tengah, yang nonton aja, menikmati pertengkaran ini. Biarin aja mereka berantem, nggak apa-apa gitu kan. Kita sih asik-asik aja gitu, kita nggak terlibat gitu. Jadi ya tolong Ade Armando kalau bicara jangan merasa bisa mewakili masyarakat. Kita enggak. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak terwakili dan tidak mau diwakili. Dan kami ini semuanya tidak merasa terganggu oleh isu ijazah palsu. Karena bagi kami isu ijazah palsu ini antara Roy Suryo dengan Jokowi itu lucu. Itu hiburan tersendiri gitu kan. Itu adalah sebuah komedi politik yang sangat kolosal sekali, yang melibatkan banyak pihak dan seru gitu. Ini kan adalah sebuah pertunjukan bagaimana seorang mantan presiden yang berkuasa penuh selama 10 tahun dibuat kelimpungan sama mantan menteri. Di era yang berbeda gitu kan. Bagaimana seorang mantan presiden yang sangat powerful, yang dulu pernah berhasil memenjarakan Roy Suryo, hari ini dibuat gak berdaya. Bagaimana seorang mantan presiden yang anaknya jadi ketum partai PSI, yang punya puluhan kelompok relawan, itu kelihatan sangat tidak seimbang ketika berhadapan dengan Roy Suryo yang anaknya bukan ketum partai, yang tidak punya kelompok relawan, tapi di media hari ini cukup menguasai atau setidaknya cukup mengimbangi gitu kan. Ini seru dan kocak menurut saya gitu. Ini pertandingan yang ya kayak Real Madrid sama AC Milan lah. Beda liga tapi ya seru gitu kan. Dan ketika para relawan mendesak gitu ya, ketika Ade Armando dan kawan-kawan meminta agar ini segera diproses, Roy Suryo itu harus segera dijadikan tersangka atau kasusnya dihentikan atau dinyatakan tidak bersalah kalau memang tidak terbukti dan sebagainya, bagi saya itu adalah sebuah tanda kepanikan luar biasa dari kubu Jokowi. Karena ya sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu menuntut sesuatu yang
mungkin itu akan mengusik kelompok Jokowi dan keluarga Solo gitu, karena Roy Suryo meminta agar kasus ijazah palsu yang sebelumnya sudah dihentikan sama Bareskrim Polri itu untuk kembali dibuka gitu, karena ini ada satu bukti baru, bukti salinan dari KPU, dan meminta agar kasus ijazah palsu yang sudah dihentikan itu untuk diperiksa dan diproses ulang. Jadi tuntutan Roy Suryo dan kawan-kawan kepada pihak kepolisian itu sangat-sangat memberatkan kubu Jokowi. Apalagi Roy Suryo mengklaim bahwa dia sudah mendapatkan bocoran salinan dari dokumen KPU yang bisa membuktikan bahwa keaslian ijazah Jokowi itu bisa dipertanyakan atau layak untuk kemudian diperiksa ulang. Jadi kepanikan kubu Jokowi itu karena sebenarnya Roy Suryo sudah bergerak lebih jauh gitu. Karena ingin agar kasus ijazah palsu itu dibuka kembali yang sebelumnya sudah dihentikan gitu. Karena kalau ini dibuka kembali, maka kubu Jokowi itu ya jadi akan kelabakan dan akan bermain di wilayah permainan Roy Suryo gitu. Kalau ibarat sepak bola tuh ini harus bermain tandang gitu. Karena pemeriksaan ijazah palsu itu wilayahnya Roy Suryo. Dan kalau Jokowi harus ke sana menjadi saksi dan diperiksa di sana, ya itu aja udah kalah Jokowi. Nah, kenapa kubu Jokowi itu panik? Ya karena ya ini soal berkejaran dengan waktu. Siapa yang lebih dulu sampai kepada tuntutan atau permintaannya, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Karena kedua pihak punya tuntutan yang berbeda. Kubu Jokowi meminta agar Roy Suryo segera ditahan atau segera diselesaikan atau dinyatakan tidak bersalah kalau memang tidak bersalah, tapi kalau bersalah harus segera tersangka dan ditahan. Itu tuntutan mereka. Sementara tuntutan Roy Suryo adalah supaya kasus ijazah palsu yang sudah dihentikan sama Bareskrim itu untuk dibuka lagi. Mana yang lebih dulu akan dipenuhi sama pihak kepolisian? Kalau Kapolrinya ganti, mungkin tuntutan Roy Suryo yang akan didahulukan, mungkin. Ya, tapi bagaimanapun ya ini tetap aja harus duluan gitu, karena kalau seandainya tuntutan dari kubu Jokowi, Ade Armando dan kawan-kawan itu yang dipenuhi, Roy Suryo kemudian jadi tersangka, maka kasus ijazah palsu yang sudah dihentikan itu nggak akan bisa dibuka ulang gitu. Ya bisa aja dibuka ulang, tapi itu membutuhkan tokoh lain selain Roy Suryo, dan itu sulit sekali lah orang yang akan masuk ke dalam lingkaran isu ini gitu. Saya pun kalau disuruh nggak mau. Ngapain gitu kan, kita nonton aja gitu, yang seru gitu. Ngapain ikut bertanding dan sampai harus capek-capek kalau kita bisa menikmati pertandingan yang seru gitu. Jadi banyak orang nggak mau gitu, tapi Roy Suryo sudah terlanjur masuk di sana. Nah, tapi kalau Roy Suryo yang dipenuhi gitu agar kasus ini dibuka lagi, diperiksa ulang, ya Jokowi akan terseret ke sana gitu, dan pentersangkaan seorang Roy Suryo mungkin akan ya bisa ditangguhkan atau mungkin juga bahkan dibatalkan kalau nanti kemudian terbukti ijazahnya ternyata memang ada masalah di sana. Jadi makanya ini yang membuat dua kubu ini cepet-cepetan gitu, punya tuntutan yang berbeda dan berharap tuntutannya itu didahulukan dibandingkan lawannya. Itu faktanya, itu yang terjadi di lapangan hari ini. Tapi secara kekuatan di kepolisian gitu ya, ini juga menarik untuk dianalisa karena terjadi perubahan gitu. Di Bareskrim Polri sebelumnya kan ada Juhandani itu. Jadi Pak Juhandani itu adalah Dirtipidum dari Bareskrim Polri yang sebelumnya sudah menghentikan kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi kasusnya dihentikan bahkan sebelum persidangan. Udah dihentikan, sudah dinyatakan asli kan sama Juhandani gitu. Nah, Pak Juhandani sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri itu sekarang sudah tidak di posisinya. Sekarang sudah naik jabatan, sudah naik pangkat dan menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Nah, jadi kalau Roy Suryo hari ini menuntut supaya kasus ijazah palsu ini kembali dibuka, ya karena Juhandani sudah nggak ada di situ. Sudah ada orang baru yang bisa saja memang kasus ini kembali dibuka gitu. Nah, situasi ini yang nampaknya membuat kubu relawan ya buru-buru menuntut supaya Roy Suryo segera ditahan atau dijadikan tersangka gitu. Ya jangan sampai kedahuluan Roy Suryo. Apalagi di Bareskrim si Pak Juhandani sudah nggak di sana, sudah tidak di posisinya. Jadi itulah kepanikan dari kubu Jokowi dan para pendukungnya gitu, dan memang
ini bertingkat dan semakin seru gitu. Sebelumnya kan ada ibu-ibu yang nangis-nangis di rumah Jokowi. Wah, kita sedih kenapa Jokowi selalu dibully soal ijazah palsu, nangis-nangis gitu ya. Setelah nangis-nangis nggak berhasil gitu ya, tidak berhasil menarik simpati, tiba-tiba muncul ancaman dari ibu-ibu untuk pakai BH dan celana dalam saja. 500 perempuan siap menggeruduk Bareskrim. Tapi ternyata juga nggak direspon baik oleh publik, malah dikecam kan. Malah ditungguin, ayo kapan mau kita viralkan. Biar malu seumur hidup. Biar mereka tahu mereka itu nggak menarik sama sekali. Akhirnya juga tidak terjadi gitu ya. Ya nggak tahu apakah akan terjadi setelah ini, kita tunggu tuh. Intinya ya setelah itu muncullah Ade Armando dan kawan-kawan yang sekarang menuntut atau meminta pihak kepolisian segera mentersangkakan Roy Suryo atau menetapkan status Roy Suryo. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh kubu Jokowi ini sangat kreatif dan beragam sekali. Mulai dari nangis-nangis, terzolimi, nggak berhasil, mengancam, nggak berhasil juga, mengancam lagi gitu kan. ya karena memang berkejaran dengan waktu dan siapa yang lebih dulu dipenuhi tuntutannya, itulah yang akan memenangkan pertandingan atau setidaknya isu soal ijazah palsu ini. Bagi saya pribadi sebagai orang yang melihat situasi di kelompok elit sana, pertengkaran antara Roy Suryo dengan kubu relawan Jokowi hari ini di kantor kepolisian, di kantor yang sama gitu ya, itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak mau membantu untuk menghentikan kasus ijazah palsu. Itu kesimpulannya gitu. Karena sebelumnya Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Prabowo 4 mata gitu ya, tanpa pemberitaan, tanpa foto, tanpa pernyataan apapun gitu. Dan kita berpikir wah ini akan menyelesaikan soal isu ijazah palsu. Tapi ternyata Ade Armando dan kawan-kawan tetap harus datang ke Bareskrim untuk menuntut supaya Roy Suryo untuk segera ditahan. Itu kan membuktikan bahwa pertemuan kemarin nggak ada hasilnya. Sampai mereka tetap harus demo gitu ya. Kalau ini nggak berhasil, mungkin ibu-ibu yang 500 orang katanya itu ya mungkin juga akan datang ke Bareskrim pakai BH dan celana dalam, gitu, nggak tahu gitu. Tapi intinya ya mungkin demikian gitu, bahwa Presiden Prabowo nampaknya tidak berkehendak untuk menghentikan atau membantu Pak Jokowi dalam kasus ijazah palsu ini, dan nggak mau ikut-ikutan gitu ya, karena ya mungkin ada perhitungan politik sendiri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kita nggak ngerti. Tapi kalau Presiden menghendaki, kalau Presiden mau menyelesaikan kasus ini, nggak perlu rame-rame kayak gini, nggak perlu nangis-nangis gitu ya, nggak perlu ancaman pakai BH dan celana dalam, nggak perlu Ade Armando dan kawan-kawan turun ke Bareskrim, nggak perlu semua itu. Ini akan langsung selesai, beres, gampang. Apa yang nggak bisa oleh Presiden? Aturable gitu. Orang Pak Hasto dengan Tom Lembong yang sudah ditahan pun bisa bebas gitu sama Presiden. Apalagi ini, beres lah gitu. Ya tapi ya kembali tadi, kayaknya tidak berkehendak memang. Kayaknya memang ya membiarkan dan nggak mau cawe-cawe. Sehingga inilah yang membuat pertandingan atas isu ijazah palsu ini menjadi sangat-sangat seru untuk kita tonton sebagai sebuah bagian dari hiburan politik atau komedi di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.